Oke, terima kasih. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih izin Pak, mudah-mudahan ketawa Pak. Soalnya stand up depan presiden kayak ingin meninggal Pak. Takut salah ngomong, tapi saya adalah seorang warga negara Indonesia yang bangga dengan Indonesia. Jujur, Anda semua sebagai warga negara Indonesia harus punya kebanggaan terhadap bangsa. Saya manggung di luar negeri Pak, saya selalu banggain negara saya. Karena saya orang Sanger Pak. Saya orang Sanger Tamako, dulu Pak nggak ada sinyal handphone Pak. Saman saya dulu kalau nonton Elias Pikal Pak, kalau ada hujan meninggal sama rumahnya Pak. Karena petirnya gede. Saya dulu jadi stand up komedian 2011-2016 pulang Sanger Pak. Tetap handphonenya hanya di satu titik Pak. Tetapi di saat Bapak menjadi presiden, sekarang Sanger udah 4G LTE Pak. Wah, dulu kalau ke Sanger pelantikan bupati ngirim SMS atau WA hari Senin, diterimanya hari Rabu Pak. Dan saya boleh jujur kalau melihat dari data tadi, benar bangsa kita tuh bangsa yang luar biasa. Betul? Kita emas aja kita masuk 5 besar loh Pak. Cadangan emas dunia kita masuk bro. Apalagi batu bara kita nomor 2. Tadi nikel, timah, tembaga kita keren. Terus kenapa kita harus dikit-dikit luar negeri? Prewed ke luar negeri. Prewed Pak ke London. Alasannya mau pingin foto sama Big Bang. Lah kan di Bukit Tinggi ada. Iya dong. Kita ngapain harus ke London? Belum tentu juga ketemu sama Ratu Elizabeth atau Pangeran Charles sekarang. Tapi kalau kita ke Padang ketemu gubernurnya. Makannya sesuai dengan leher kita bro. Ke London makan roti. Lah saya orang Manado, kalau roti itu ibadah bro. Iya kan? Kenapa? Ya, tapi kita harus akui Pak, di London 4 sisi nyala jamnya Pak. Kalau di Padang, di Bukit Tinggi ada satu yang mati baterainya, mungkin ya Pak ya. Jadi kita harus bangga, ngapain ke Hawaii, ingin liburan di pantai. Kita punya Bali, kita punya Sulawesi, kita punya Aceh. Kita semua punya, bahkan mohon maaf, setan aja Anda nonton film horor negara manapun, Indonesia sarjana beliau. Ngesot bro. Kalau nggak D3 kemungkinan S1 bro. Loh, saya boleh jujur Pak, di luar negeri kuburan dipakai buat nonton. Kita Indonesia lewat kubur permisi. Iya enggak? Coba kalau udah maghrib pasti misi. Lah ini dikubur 5 meter di bawah tanah. Kalau dia nyahut silakan. Jadi kita meninggal bro. Jadi kita harus bangga jadi orang Indonesia. Sekalipun ada yang kurang juga Pak dari bangsa kita. Kita negara terkepo nomor 2 di dunia. Tetangga berantem gak ditinggal, kita pasti dengar. Ya kan, Perancis bom meledak penduduknya hilang. Indonesia bro, Sarina meledak. Gak nyampe 15 menit jalan Sabang, jalan Jaksa, Tanah Abang numpuk semua di perempatan. Ini polisi lagi tembak-tembakan, yang mana bro, yang mana? Gak ada takut-takutnya loh Pak. Jadi kita wajar kalau negara kepo, Pak serius. Bukti kedua di mana Pak? Saya nongkrong Senayan City Pak. Sorry Pak, udah artis ya Pak. Kalau dulu Keramat Sentiong Pak. Saya tinggal di Keramat Sentiong, sekarang udah pindah Anak Selatan. Which is sometimes harus bahasa Inggris ya kan? Ya. Bro, saya boleh jujur, kita lagi pipis Pak di urinoir. Berenam nih lagi pipis berenam. Tahu-tahu di belakang bunyi Pak. Put. Itu kita berenam ini nggak dikomando, nengok semuanya. Rasa ingin tahu siapa yang bunyi Pak. Dan mohon maaf Bapak Ibu, ditungguin. Kita udah habis pipis harusnya keluar, 6-6-nya di wastafel. Nunggu orangnya keluar, dia keluar kita ngomong, oh elu. Tinggi banget Pak.
Kita harus akui kita repot tinggi. Kedua Pak, buat Pak Presiden, kita negara apa lagi? Ngusir setan Pak. Padahal mohon maaf Bapak Ibu, setan di luar negeri pakai jas. Menakutkan pasti karena ada belati, ada panah, ada pedang. Kita Indonesia setannya dari 170, 80%-nya difabel. Indonesia setannya mayoritas cacat Pak. Ya kan, suster ngesot, wewe gombel, pocong, semuanya butuh dibantu, tapi kita ketakutan Pak. Nah, saya mau ngasih tahu ya teman-teman, suster ngesot nggak mungkin ke rumah kita. Nih Pak, saya anak Tanjung Priuk, rumah sakit itu Koja. Otomatis suster ngesot hanya ada di rumah sakit. Kalau dia mau nyebrang ke Warakas, meninggal lagi Pak. Kan kontainernya banyak Pak, ya kan? Dia lagi cicik, ya Allah, balik lagi sampai subuh Pak. Kalaupun dia bisa nyebrang, nggak mungkin nakutin Pak, pasti minta betadin, beset kakinya. Jadi orang nanya sama saya Pak, terus ngusir setan apa yang harus kita lakukan? Jangan main dibaca aja Pak. Kalau Muslim dibacain ayat kursi, Kristen dibacain ayat Alkitab atau agama yang lain. Yang paling benar jangan dulu dibaca. Tanya dulu setannya, lu agama apa? Iya kan? Takutnya di Kristen dibacain ayat kursi kan gak kena bos. Iya kan? Jadi buat teman-teman semuanya, gak usah khawatir ngadepin hidup. Saya sangat yakin dengan 1000% bahwa Pak Jokowi pasti akan umur panjang. Anda tahu kenapa? Karena beliau rendah hati. Saya udah 2 kali foto sama Bapak. Satu di Istana Negara, satu di Tondano, Natal Nasional. Itu bro, kebanggaan saya, anak yatim piatu. Gak punya orang tua dari usia 4 tahun. Bisa ketemu presiden, makan di istana lagi. Pingin nyolong sendok Pak. Soalnya sendoknya keren banget. Stainless steel terbaik, lumayan buat cincin bro. Serius Pak. Saya di Sangir ketemu bupati aja udah pingin pingsan, apalagi sama Pak Presiden. Plus saya kali ketiga disapa oleh Bapak. Di istana ditanya, Mas Mongol. Di Tondano, Mas Mongol, saya bareng beliau di mobil bagi-bagi buku dan baju. Hari ini pun Bapak nyapa Mongol. Keren Pak. Ya mudah-mudahan foto bersama lagi. Jadi Pak, saya bangga banget memiliki presiden seperti Bapak. Ya kan? Kenapa bisa umur panjang? Beliau rendah hati. Ini yang paling terakhir. Orang yang cepat meninggal adalah orang yang sombong. Ajaran agama Kristen dan Islam sepakat. Nabi itu benci orang sombong. Orang sombong tuh cepat matinya. Kenapa? Jalannya petenteng-petenteng. Ya kan? Apa lu lihat-lihat? Nah itu Pak, kalau malaikat maut nunjukin muka, habis dia. Tapi kalau orang yang rendah hati dan sederhana, jalannya nunduk Pak. Seperti Pak Jokowi, permisi, ya kan? Ya, sederhana. Kenapa orang yang rendah hati meninggalnya lama? Karena malaikat maut nunggunya di depan. Otomatis kalau kita nunduk, kelihatan sepatunya. Dia kan lagi jangan, oh ya Allah dia itu tapi umur panjang Pak, ya kan? Iya dong. Yang kedua, yang lama mati adalah orang apa? Orang budek Pak. Saya oma meninggal umur 100 tahun di Sangir. Mohon maaf Pak, di Sangir nggak ada aturan makanan Pak. Selama dia halal dan bisa dimakan, dimakan. Lah kita sekarang ribet makan, nggak boleh nasi putih karena karbo dan gula tinggi. Harus ganti nasi merah karena karbo gula rendah, serat tinggi. Padahal kalau bicara nasi berwarna, kuning yang paling enak. Ya dong, udah ada ayam sepotong, orek dan sebagainya ya. Gak ada orang meninggal gara-gara nasi, serius loh. Coba Anda pelajari sejarah. Jenderal Sudirman menurut dokter Belanda cuma punya 3 bulan lagi dia akan meninggal. Karena mengidap penyakit paru-paru yang akut. Tapi coba Anda cek sejarah. Lama beliau mati.
Jadi kenapa Jenderal Sudirman lama mati? Rendah hati. Yang kedua, Oma Mongol sampai 100, kenapa? Dia budek, Pak. Mungkin malaikat maut udah manggil dari umur 70, ibu bilang. Oma Mongol nggak dengar, Pak. Kenapa orang budek lama mati? Orang dipanggil sebelah aja dia nggak dengar, apalagi sama yang di atas, ya kan? Ya. Yang paling terakhir, soalnya Pak kalau makin banyak Pak bayar. Ya, saya stand up komedi terbaik, terlaris, termahal di Indonesia. Asik. Ya kan? Yang paling terakhir saya berharap juga buat semua yang hadir hari ini berhenti mengucapkan turut berduka cita. Semoga almarhum atau almarhumah diterima di sisinya. Jangan lagi dipakai kalimat ini. Kenapa? Karena kalimat ini sudah digunakan dari abad ketiga sebelum Masehi. Udah berapa orang di sisinya, Pak? Ini udah 2024, udah numpuk orang di sisinya, Pak. Ya kan? Bagaimana kalau kita sepakati bersama ganti tempat, bikin saf baru. Semoga almarhum atau almarhumah diterima di depannya. Ya kan? Jadi bisa nengok ke belakang, wah bos besar tuh. Jadi manajer gue yang baru, sebulan kita hanya boleh terima 10 kali show. Stand up. Banyak itu. Ya lumayan lah, masih 400 juta. Wah. Kalau di PSI berapa? Gratis. Kan kader. Gue lihat lo stand up lu depan Pak Jokowi ya. Itu kan udah yang keberapa. Wah gokil. Jadi maksudnya Hormat gini. angkat topi gua, Maksudnya begini, kalau namanya dan gue boleh jujur ya, gue harus kasih tahu buat yang nonton ini bahwa gue stand up di acara PSI itu bukan stand up sejujurnya. Apa ya? Dari awal kita briefing, dari awal kita laporan kegiatan ke Sekretariat Negara, gue itu opening speech. Gue jatahnya tuh sebagai Ya tapi kan kita sebagai stand up comedian ketika dikasih sendiri di atas panggung dan dikasih mic, ya stand up. Enggak, jadi gue cuma dikasih waktu semenit. Lu hajar tuh sejam. Enggak, jadi hafalinnya Bang. Jadi gua ngafalin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada skripnya. Iya, jadi selamat datang kepada Bapak Presiden bersama rombongan gitu kan. Ya cara Kopdanas gitu. Iya. Udah dikasih tahu. Tahu-tahu hari hanya itu gua masih ingat itu Natal Kodam Jaya di Cawang di Halim, di Cawang sana. Gua masih dibilang gua opening speech. Jam 4 sore kita briefing semua pengisi acara dan seluruh stakeholder panitia dengan IO. Gue masih opening. Udah mau ganti kursi, mau kunci pintu karena mau disemprot. Datang orang sekretariat sama orang IO. Apa katanya? Bang Mongol, opening speech-nya dibatalin. Terus? Langsung giring, ketum giring yang akan orasi. Baru dilanjutkan oleh Grace Natali, baru Pak Presiden yang akan memberikan sambutan. Oh oke. Berarti gue kan senang dong. Iya, Maksudnya iya. gue Nggak banyak beban. Nggak ada beban. Gue Iya, harus cuma assalamualaikum. nonton gitu. Salah ngomong kan meninggal juga gue. Jadi dengan ditiadakan gue senang. Iya. Tapi ternyata lanjutan kalimatnya adalah tapi Bang Mongol nanti stand up. Wow. Dan lu nggak stres gitu? Enggak, gue langsung bilang Kan anak-anak stand up kalau udah disuruh stand up, itu kalau dadakan semua kan, dadakan semua karena kalau dadakan. nggak ada materi. Gue ini pembalap. Bukan stand up gue. Gue dibilang nanti abang stand up di saat Bapak silam. Jadi setelah Pak Jokowi memberikan sambutan, ketum giring sama badai nyanyi. Nanti ketum giring dulu lagu Laskar Pelangi. Nanti udah di lagu itu nanti Pak Presiden akan pulang. Otomatis gua stand up nggak ada presiden. Lumayan lah ya. Jorok-jorok gitu. jadi lah ya kan. Gitu. Ya kan udah Mulai lah kepikiran gua tuh, wah nggak ada presiden ini gitu. Iyo Ya, coy. Apalagi semua yang hadir kader kan. Iya, Jadi iya, gua iya. udah Gua sikat lu jorok semua jadi. nih. Tahu-tahu kita foto bersama tuh. Di depan tuh Pak Jokowi selesai foto. Jadi saya pas di belakang Bapak. Sebenarnya memang pas benar-benar di belakang. Bapak maju 2 langkah setelah selesai foto. Terus dia ngomong, saya mau nonton Mongol. Kata Pak. Gua dengar mati, gua nggak bohong, gua denger. Itu langsung di belakang Bapak. Gitu langsung.
MC-nya kan si Cheryl tuh Iya, langsung iya, aja. iya, Ya kita Cheryl. kadang-kadang iya lala kader terbaik Patar Mongol stres. Lu tahu nggak gua gugupnya nyebutnya pakai gue lu. Iya. Lu bayangin presiden. Gua pakai kata lu gue. Depan presiden. Nggak PA lu. Cak Iya Lontong kan aja presiden. pakai aku Iya. kamu saya. Apa kata Pak Jokowi? Ah, gua aja lu. Karena gua maksud gini, nggak ada persiapan bro materi apa yang gua mau susun Dan di kita atas. biasa dengan stand up begitu gitu. Nah Iya, iya. ini mendadak dan udah begitu gua tuh udah di tengah dan gua mohon maaf gua udah siapin materi yang memang untuk kader agak sedikit nyerempet ke ya gitu iya, ya kan. Iya, personal lah ya. Ya, nah ini di Betul. depan Pak Jokowi. Nah, itulah gua bawain tentang akhirnya gua bilang suster ngesot itu nggak lagi cacat tapi difabel. Dark joke depan Pak Jokowi ya. Iya. Pak Jokowi. Tapi Bapak kan ketawa karena kan maksudnya Iya ketawa loh Pak Jokowi itu. realitanya semua kan setan Indonesia cacat. Nggak ada loh yang menakutkan, maksudnya ada keris di dada gitu, nggak ada, semuanya ngesot, wewe gombel, kan kasihan itu butuh Iya, disumbang. Wewe Gombel nggak cacat, berlebih Siapa dia. bilang dia nggak cacat? Berlebih dia itu. Tetenya doang, tapi belakangnya keroak. yang utuh bagus cuman dua. Cuman dua setan yang Siapa? nenek gayung sama kakek cangkul. Bawa gayung. Iya, cuman kan nenek-nenek maksudnya bukannya insaf gitu ya kan. Rajin tadarusan gitu, masa masih Iya. jadi setan.